Halo Sobat RNet, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sa'duddin Rauf di channel RNet. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas apa itu semi ODC Bi-Global. Nah, untuk RT RW Net pasti sudah tahulah ya apa itu ODC. Nah, jika yang belum tahu dan masih pemula ingin menggunakan OLT, bisa cari tahu terlebih dahulu apa itu split ratio dan ODC. Nah, untuk sistem dari global itu sendiri itu menggunakan semi ODC yang dimana di atas ODC tersebut menggunakan splitter rasio. Nah, di sistem global itu sendiri itu menurut saya mempunyai kelebihan yang baik, yaitu di mana bisa menyeragamkan hasil redaman atau hasil DBN di setiap pelanggan, yaitu bisa mempunyai redaman yang rata dari ujung hingga ke ujung. Nah, untuk kelemahannya karena masih menggunakan splitter rasio, itu jika di jalur kita itu mempunyai branding atau mempunyai redaman yang jelek, itu di ujung pasti sudah tidak kebagian redaman. Nah, di mana cara mengatasinya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan nanti bagaimana sistemnya yang digunakan agar bisa memaksimalkan dari ODC di global tersebut agar kita bisa menyeragamkan lebih baik dengan redaman yang ada di lapangan. Nah, langsung saja kita pergi ataupun kita mempelajari bagaimana caranya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan menurut saya ya, mencoba menjelaskan menurut saya itu menggunakan rasio yang bukan fix atau rasio kita atur sendiri sesuai dengan redaman yang ada di jalur. Nah, untuk itu saya di sini sudah membuatkan skemanya untuk skema ODC yang menurut saya tadi sistem ODC dari global karena rasionya itu rasio fix. Jadi di sini saya menggunakan rasio dari perhitungan sendiri, yaitu yang bisa didapatkan menggunakan secara langsung ataupun menggunakan aplikasi yang ada di Android panjenengan semua. Nah, di sini saya mencontohkan dengan maksimal user yaitu 64 user karena saya menggunakan iPhone, tapi di sini bisa lebih dari 64 user. Itu bisa seperti itu. Nah, langsung saja ya, kita membaca skema yang sudah saya buat. Itu seperti itu. Yang pertama, splitter ini, rasio splitter ini menyesuaikan kebutuhan, yaitu seumpama atau apalah itu jalur dari pusat ya itu 8 dBm. Nah, di sini rasio berapa itu bisa langsung saja dipraktekkan di lapangan. Yang penting keluaran dari rasio yang menuju ODC pertama itu harus 0,5 dBm. Nah, kenapa harus 0,5 dBm? Nah, karena untuk menghasilkan min 15 dBm di pelanggan itu di rasio ini harus keluar 0,5 dBm. Itu maksimal. Nah, untuk selanjutnya yang pergi ke ODC selanjutnya atau split rasio selanjutnya itu kan masih mempunyai loss. Nah, di sini
Seumpama loss-nya itu terlalu tinggi, kita menggunakan rasio yang fix dari ODC global, itu di sini keluarnya sudah tidak lagi 15. Kenapa? Karena rasio di sini sudah tidak mengeluarkan 0,5 dpm. Kenapa? Karena rasionya itu sudah fix. Jadi kita tidak bisa memilih rasio yang berapa untuk mengeluarkan redaman 0,5 dpm. Nah, itu seperti itu. Nah, jika itu tarikannya semua normal, itu kita bisa dibuat secara mepet ya. Seumpama rasio berapa di sini itu menghasilkan 0,5. Nah, rasio lagi di sini 0,5 lagi, rasio lagi di sini 0,5 lagi, dan di sini ada rasio lagi. Redaman kita masih tinggi, itu kan bisa pergi lagi ke jalur selanjutnya. Tapi dengan syarat itu di sini pelanggan belum full ya. Itu memudahkan kita untuk tidak menarik langsung modal yang banyak. Contohnya, seumpama di sini ada OLT, di sini pusat ini ada OLT. Nah, di sini itu masih narik terus ya, masih tekan sini seumpama. Nah, di sini itu belum full kan, di sini belum full. Nah, itu di desa-desa setelahnya ini itu kita masih mempunyai ODP, itu seperti itu. Nah, seumpama fix 64 user itu kan narik ke sini lagi, kita harus menarik jalur lagi dari sini. Nah, itu kita harus mempunyai modal yang banyak untuk menarik kabel lagi. Kecuali kita sudah menarik dari awal kabel jalur itu lebih dari 1 core atau bukan kabel drop core. Ya, drop core juga ada yang 4 core sih ya. Ya, sorry. Jadi seperti itu ya. Seumpama kita bisa saja estafet OLT. Nah, karena videonya itu sudah saya belum buat. Nanti saya akan buatkan ya video estafet OLT. Seumpama kita sudah kehabisan slot atau kehabisan SFP yang 1 core ini, kita bisa menaruh OLT di pelanggan. Itu di sini seumpama ya. Nah, itu kan sudah ada jalur, jadi kita enak. Modalnya itu tidak terlalu banyak. Tapi di semi ODC ini juga mempunyai modal yang banyak. Kenapa? Karena seumpama kita ini ODC 4-nya itu tidak taruh di tengah-tengah desa. Itu keempat ODP ini, yang splitter 8 ini harus narik dari ODC ini semua. Nah, berbeda lagi dengan full rasio, yang di setiap ODP itu kita rasio, tapi minusnya kita terlalu banyak loss, karena kita setiap rasio ini kan kita menggunakan barel ya. Barel itu lossnya bisa 0,5. Nah, jadi kalau kita mempunyai 8 UDP itu kali saja 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Jadi sudah kehilangan min 2 dpm. Itu jika menggunakan rasio. Itu seperti itu. Ini saya baca lagi, ODC 4 mengeluarkan redaman dengan input 0,5 dpm. Nah, ini rasio harus mengeluarkan redaman 0,5 dpm dan menuju ke ODC 4 ataupun ODP 4. Itu splitter rasio yang berisi 4. Itu nanti saya taruh fotonya di video ya, bisa itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya keluar dari splitter 4 ini itu mengeluarkan min 6 dBm. Nah, itu sudah pasti ya, kalau splitter kita itu normal. Kalau splitter kita itu tidak normal, bisa keluar min 7 ataupun min 8. Tapi min 8 di sini juga hasilnya nanti masih di bawah min 20. Jadi masih sangat aman menurut saya. Karena untuk router ataupun modem
dari iPhone sendiri saya sudah mempraktekkan itu bisa lebih dari min 25, bahkan ada router-router yang bisa mampu hingga min 30. Itu sangat-sangat ajaib menurut saya ya, itu seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini, satu jalur atau satu core dengan skema seperti ini sudah pas dengan 64 user atau pelanggan. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Itu jika kita masih ingin menarik jalur yang lebih jauh, itu rasionya bisa kita minimkan. Itu seperti itu ya. Rasionya bisa di sini mengeluarkan 0,5. Kalau bisa, kalau seumpama kita ingin hanya 64 user, itu di sini bisa 0,0 ataupun bahkan plus 0 ya di sini, atau 0,0 tadi. Itu seperti itu. Nah, di sini ini redamannya bisa di bawah min 15. Tapi jika kita ingin irit modal, itu seperti itu ya. Irit modal itu tidak harus tarik jalur dari pusat, itu bisa. Karena saya yakin di sini kalau tarikannya itu benar, pasti di sini di ujung pasti masih turah, untuk redamannya itu turah, sisa lah ya. Kalau bahasa Indonesianya itu sisa. Jadi seperti itu. Jika belum mudeng, bisa nanti WA saya, konsultasi ke saya. Itu nomor saya sudah banyak yang punya ya, itu sudah banyak yang WA juga, bisa konsultasi dengan saya, bisa pesen X86 dengan saya, ataupun setting-setting mikrotik dengan saya, itu bisa. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar hati saya gembira dan semangat bereksperimen lagi ya. Terima kasih.